argumen, atau mungkin kalau dalam negosiasi ya ada apa namanya? Konsesi, ya kan? Konsesi apa yang bisa saya keluarkan pelurunya gitu, ya, supaya nggak terjadi kebuntuan dalam negosiasi. Itulah diperlukan makna. Nah, makna ini harus dipersiapkan dari awal. Sebelum teman-teman berangkat negosiasi harus punya dulu makna ini, ya, supaya mengantisipasi terjadi kebuntuan. Oke, lanjut. Saat ini negosiasi berada posisi Anda tidak mencapai kesempatannya, jadi supaya nggak buntu. Jika selama diskusi dan tidak akan ada penyelesaian negosiasi, maka Bata akan memberikan pembebasan di dalam negosiasi tanpa menyerah. Jadi artinya bahwa kalau teman-teman berangkat dalam melakukan negosiasi tanpa ada Bata, kemungkinan besar deadlock, kemungkinan besar buntu, tidak ada jalan keluar, tidak ada kesepakatan. Kenapa? Karena nggak siap. Sama-sama nggak ketemu, nggak setuju, poin-poinnya nggak ketemu, konsepnya dia minta A, saya minta B, dia nggak ketemu. Ada nggak punya alternatif solusi yang bisa diterima oleh ya lawan negosiasi kita. Ya, baik, berikutnya. Dalam teknik negosiasi mengetahui bahwa pihak lain dapat membantu Anda pergi tanpa membawa waktu sehingga peluang untuk mencapai kesepakatan cukup tinggi. Jadi maksudnya begini, kalau dalam negosiasi, nah, Anda tidak hanya cukup punya makna Anda, ya, konsesi apa, kesalahan Anda tawarkan supaya lawan negosiasi Anda setuju dengan Anda, tetapi Anda juga cari tahu kira-kira lawan negosiasi Anda dia punya konsesi apa, dia punya makna apa, sehingga Anda ya bisa leading. Nah, itulah kenapa tadi di pagi kita bicara siang tadi kita bicara passing kan. Karena gini, balik lagi saya nggak bicara sebenarnya lawan negosiasi. Kalau lawan negosiasi pasti musuhan, Pak. Ya, saya lebih senang kalau secara psikologi ya kawan negosiasi aja. Ya, kawan negosiasi. Kalau lawan udah pasti musuhan, untuk mencari tahu, untuk melakukan ada passing akan susah. Ya. Makanya Pak kadang-kadang gini kan, kalau Anda lihat mungkin yang di level-level yang tinggi, ya mereka mau negosiasi, mungkin nggak dengan cara secara formal ketemu kan? Mungkin udah levelnya udah main golf bareng, ya kan? Mereka seolah kawan Pak pada lawan itu. Tapi pada saat dia main golf, dia passing, menyesuaikan, tapi dia udah cari tahu datanya. Nanti dealnya kayak apa ini ya? Oke, kalau dia nggak mau begini, saya kasih tawarin apa ya? Misalnya, oh ini harus naik gaji sekian persen, ini harus bonusnya sekian dan seterusnya, misalnya begitu. Data-data itu Anda sudah punya, Anda sudah pegang. Nah inilah bakat yang mau begitu. Best alternatif to a negotiated agreement. Jadi alternatif terbaik yang Anda punya untuk memenangkan negosiasi sebenarnya. Ya, oke, lanjut. Nah, negosiasi yang berhasil adalah yang pertama, tentukan tujuan yang ingin dicapai. Jadi kalau Bapak Ibu mau menangkan negosiasi, tujuannya dulu. Yang ingin dicapai apa? Terjadi kesepakatan? Ya, terjadi deal kan? Tujuan yang dicapai kan itu. Harus dulu, dan kesepakatannya sejauh mana? Kalau misalnya terjadi, ya satu contoh kasus misalnya kalau konsiliator, misalnya ada satu perusahaan dari demo gitu, karyawannya nuntut ada kenaikan gaji 50% karena menganggap perusahaan ada keuntungan 1% tahun ini misalnya gitu. Ya, nah kira-kira apa tujuan kita supaya menemukan itu? Yang satu perusahaan nggak setuju naikkan gaji, yang satu minta naik gaji. Berarti minta bonus, minta lagi insentif ini dan seterusnya. Ya. Karena perusahaan pokoknya nggak mau ngasih apa-apa. Nah kira-kira tujuan negosiasinya nanti apa yang ingin dicapai? Kesepakatan seperti apa? Supaya win-win. Rencanakan strategi dan taktiknya begitu. Kemudian 67% waktu mereka untuk mencari tahu kebutuhan lawan. Yang dibutuhkan apa sih?
Nah kalau konsilator kan mendamaikan ya, betul ya? Sebagai penengah kan konsilator ya. Akhirnya yang dibutuhkan oleh pihak-pihak yang terkait ini apa sih? Sebagai hakim kira-kira apa? Apa yang dibutuhkan sih oleh mereka? Keadilan ini ya nggak? Keputusan yang adil. Itu yang adil itu yang seperti apa? Kan nggak selalu terus bebas, gitu ya. Kan nggak selalu begitu. Tetapi memenuhi rasa keadilan sebagai hakim dan kepastian hukum. Nah, harus dikasih tahu, cari tahu. Kemudian yang kedua itu melompati langkah-langkah yang ada. Maksudnya kalau proses negosiasi sedang berjalan, tiba-tiba langsung Anda supaya ini belum buntu, belum apa, Anda sudah langsung kan best alternatif terlalu buru-buru mengeluarkan apa namanya itu sejarah pamekasan. Nah, ikutin dulu Pak prosesnya. Ya, sabar. Kemudian pikirkan tidak sama dan kompetisi ketika bernegosiasi. Nah, maksudnya begini loh. Kalau Anda negosiasi, kira-kira apa sih hal-hal yang bisa sejalan sama kita? Hal apa juga yang bisa, ya kalau misalnya bicara berkompetisi dalam konteks adalah Anda bisa membandingkan ya batnanya mereka dengan batna kita meskipun mereka belum ngomong. Ya, tetapi kan Anda sudah kira-kira nanti dari pihak buruh misalnya kalau konsilator itu dia kira-kira kalau saya nggak setujui ya atau mungkin saya sampaikan ke pihak perusahaan bahwa oh dia kita gaji naik 50%. Kalau saya sampaikan 20% atau 10% kira-kira dia akan untuk berapa? Nah, itu kan bisa diukur ya Pak. Iya. Kemudian pikirkan solusi terbaik. Inilah batna. Solusi terbaik, bukan solusi terbaik. Jadi sebelum kalau bisa sebenarnya batna ini nggak keluar sebenarnya sih. Ya batna itu kan kalau jadi kebutuhan dan loknya. Ya Pak. Oke. Kalau bisa udah pikirin solusi terbaik yang win-win. Yes. Ya. Oke, next. Ini saya agak cepat nggak apa-apa ya Pak? Ya. Oke ya. Materinya apa? Oh iya pasti. Boleh nanti di kopi boleh. Nah, prinsip dasar negosiasi. Jadi yang pertama negosiasi itu untuk membawa orang bicara atau keinginan kita. Jadi negosiasi sebenarnya adalah leading Pak. Ya, tapi kan baik-baik. Sebelum kita bisa leading secara efektif, apa yang kita lakukan? PC gitu ya Pak ya? PC. Ya Pak. Makanya begini loh. Negosiasi itu terkadang kan orang datang karena bicara lawan negosiasi, maka datang dengan menjadi lawan ya. Musuh. Itu siapa sih itu konsultan itu? Direkturnya itu dia buruk. Rasulullah itu nggak mau kenal Pak, nggak mau cari tahu Pak. Ya. Padahal kalau negosiasi yang efektif adalah ini saya sobat pernah dengar ini Pak namanya Sun Tzu Sun Tzu ya tulisannya begini Sun Tzu ya Pak. Siapa dia? Ahli strategi. Ahli perang dari Cina ya. Ya Pak. Bukan Sun Tzu ya. Oke, lagi Sun Tzu, ahli perang Cina mengatakan begini Pak. Jika Anda tidak mengenal siapa Anda dan siapa lawan Anda, ya kalau dalam konteks perang itu nggak tahu kekuatan perangnya seperti apa, pasukannya berapa, logistiknya seperti apa, ya persenjataannya segala macam nggak tahu, musuhnya juga kayak apa, tentaranya berapa, segala macam mereka nggak tahu. 100% dipastikan Anda akan kalah. Sun Tzu mengatakan begitu. Kalau Anda mengenal diri Anda tahu siapa Anda, kekuatannya bagaimana, kelemahannya bagaimana, tapi Anda tidak kenal lawan Anda, begitu pula sebaliknya, maka 50-50. Kalau nggak full friend, kalau nggak kadang menang, kadang kalah ya. Kemudian kalau Anda mengenal siapa Anda, kekuatannya seperti apa, kelemahannya bagaimana, begitu Anda juga tahu lawan Anda seperti apa, kekuatan kelemahannya,
dipastikan setiap pertempuran yang dilakukan Anda akan menang. Jadi kalau dalam negosiasi, sekali lagi kalau saya melihat secara psikologi, sebaiknya jangan katakan lawan negosiasi. Kadang-kadang butuh lawannya itu musuh, maka Anda berangkat untuk bertempur, untuk Anda memenangkan negosiasi dengan cara yang keras. Padahal Anda bisa negosiasi sebagai kawan. Oke. Anda bisa cari tahu dulu profilnya bagaimana, ya kan sekarang lihat Facebooknya, oh direkturnya seperti ini, perusahaannya bagaimana, oh kayak gini, ketua PSSI-nya, SPSI-nya kayaknya orangnya memang bukan salah dan segala macam, tahu semua hobinya ini, hobinya itu. Anda bisa sentuh itu, bisa passing kan? Ya dengan kasus, ya saya tahu kasus orang yang tegas, orangnya ini sebagai ketua SPSI, tapi saya tahu persis bapak suka badminton. Tahu ya dia. Lain kali kita main badminton. Padahal itu adalah kita lagi passing, dia mungkin nggak sadari, dan dia kok dia tahu ya? Seneng nggak secara psikologi? Secara itu seneng. Padahal kita sedang memainkan peran. Ya untuk kita menggali sebenarnya memenangkan supaya dia lebih lunak, gitu loh. Yes. Supaya dia memenangkan dengan cara yang soft, not hard. Oke. Negosiasi ya sama dengan resolusi konflik. Negosiasi jika ada pemenang dan kemampuan untuk memberi dan menerima. Jadi konteksnya begini, kalau negosiasi itu Anda harus yang maju itu adalah ya Anda punya wewenang. Anda bisa membuat keputusan, memberi dan menerima. Begitu pula ya Anda ajak negosiasi. Kalau beda level, ya yang ajak negosiasi tidak bisa memberi dan menerima, tidak punya wewenang, tidak bisa membuat keputusan, maka percuma Pak. Ya percuma. Oh ya Bu, Pak nanti saya bicarakan lagi dengan bos saya. Oh ya Pak, nanti saya akan komunikasi lagi. Lah ngapain Pak? Ya, meskipun pada saat itu mungkin masih ada kebuntuan, tapi tetap akan ada kemajuan dan progres. Ya Bapak Ibu, negosiasi menuntut adanya pertukaran konsesi, pertukaran kepentingan, pertukaran keuntungan. Ya. Kayak tadi misalnya buruh minta naik gaji sekian persen, oke? Nah perusahaan nggak mau memberikan. Nah konsesinya apa? Meningkatkan produktivitas. Nah kalau misalnya saya kasih naik gaji, katakanlah 50%, 10%, konsesi buat perusahaan apa? Oh lebih disiplin Pak, ya kan? Produktivitas akan meningkat Pak, oke? Tingkat ya tadi disiplinnya kelambatannya lebih rendah, tanggung jawab dari manajernya akan lebih tanggung jawab misalnya, hal seperti itu. Ya, absensinya lebih bagus, bersedia dan terusnya bersedia lembur, meskipun mungkin ya terkadang lemburnya kadang-kadang nih ya kadang-kadang kesepakatan dia selalu full itu lembur semua misalnya begitu. Ada kesepakatan gitu, konsesinya ada. Ya Pak. Oke, lanjut. Nah, 7 langkah menuju kesepakatan kita sebut dengan respect. Boleh dibuka? Ya, respect. Ya, respect itu singkatan dari satu R-nya adalah menyiapkan diri. Jadi Bapak Ibu sekalian, dalam melakukan negosiasi, Anda harus ready, ya, harus siap. Anda siapkan diri terbaik. Oke? Ya. Ya kalau memang yes. Ya boleh. Sebenarnya kalau kita lihat pelatihan mediator itu kan sekarang bersertifikat. Ini bagian juga diajarkan. Karena alternatif penyelesaian yang ditawarkan oleh seorang mediator adalah jalan. Kalau kita lihat antara para pihak pada saat bernegosiasi pasti akan muncul dan. Nah, karena itu peran mediator, baik mediator di pengadilan maupun mediator di mediator PHI itu sangat berperan dalam memanfaatkan terobosan karena itu. Maka sebetulnya bukan
Tapi bagaimana mencari terobosan-terobosan, mencari alternatif jalan tengah yang bisa ditawarkan kepada para pihak, tapi sifatnya tidak memihak salah satu pihak, sehingga akan bisa muncul suatu kesepakatan dan menghilangkan deadlock. Yes, setuju. Yes, terima kasih. Kewenangan Bapak dari dulu. Yes. Luar biasa, terima kasih Pak. Yes, tujuannya adalah itu ya. Ya, jalan tengah. Nah, itulah pentingnya tadi bagaimana supaya nggak jadi depot kan ya. Jadi memberikan alternatif solusi terbaik. Konsesi apa sih yang bisa diterima oleh kedua belah pihak? Ya, yang tetap posisinya adalah netral. Oke, ya. Nah, supaya itu terjadi Pak, maka perlu 7 langkah ini. Supaya terjadi kesepakatan. Yang pertama ready, tentunya Bapak Ibu harus menyiapkan nih materinya apa sih nanti yang akan didiskusikan apa, ya kan? Termasuk persiapan diri Bapak. Tadi untuk mengenal, untuk melakukan passing juga, mengenal pihak-pihak yang akan nanti melakukan negosiasi siapa saja nanti, berapa orang sih, ya lokasinya di mana, gitu kan ya. Nah, Anda juga perlu misalnya datang lebih awal supaya mengenal situasi, bahkan mungkin ya salah satu teknik passing juga adalah Anda dengan datang lebih awal. Oke? Salah satunya adalah untuk Anda bisa menggali data juga lebih lanjut. Atau Anda ya apa ya ngobrol-ngobrol santai gitu ya mungkin dengan beberapa pihak juga ada berbuat apa gitu ketemu nggak sengaja segala macam parkiran apa Anda bisa cari tahu bisa itu salah satu juga disebut dengan ready bukan ini. Anda bisa lakukan. Jadi nggak selalu pas tak gitu. Nah kalau Anda mungkin pernah dengar, Anda pernah bersinggungan dengan BPK, Badan Pemeriksa Keuangan? Ya, pernah. Ada yang pernah, saya pernah. Yes. Apa yang terjadi Pak kalau Anda mungkin mau ada pemeriksaan dari BPK? Gimana? Kenapa Pak? Mempersiapkan atau menyembunyikan? Buka duluan, oke. Ya, nah BPK itu saya dulu dari tahun 2008 sampai 2014 saya ngajar di BPK, Pak. Ya, saya mengajarkan negosiasi juga, communication. Para auditornya dulu, kalau dulu ya Pak, sebelum tahun 2008 ke bawah lah ya, itu banyak sekali yang auditor yang mereka datang lebih awalnya bukan cuma 1 jam 2 jam. Sehari sebelumnya, 2 hari sebelumnya. Fungsinya apa? Ternyata fungsinya banyak yang salah. Kenapa? Memanfaatkan ya kepentingan pribadi supaya dijamu gitu ya. Dulu terjadi gitu. Nah kalau sekarang Anda lihat, nggak lagi. Mereka datang on time. Kalau jam 1 dia baru masuk rumah, baru Anda lihat. Supaya pasti tidak terjadi tawaran-tawaran di luar negosiasi yang ya. Karena kita jadi begitu waktu itu. Ya, integritas. Supaya tidak ada nanti yang di balik ya, table apa segala macam lah. Ada kartelnya dan supaya ada gitu. Dan mohon maaf, kalau ada perhatian sekarang BPK juga ya tadi ikut KSJ, KJSI, Komunitas Demokrat Seluruh Indonesia. Ya, auditornya banyak yang berminat ya, sehingga itu mungkin membuat orang yang diaudit ya, misalnya agak mikir gitu. Alim-alim di orangnya ya, kalau mau gini-gini agak susah ya, gitu ya. Oke. Yes. Pertanyaan Pak ya. Ya. Yang ingin saya tanyakan juga. Saya yang mengulang apakah yang dikatakan deadlock itu dari kesepakatan Pak? Ya kan? Karena gini Pak, berbeda hukum perdata dengan hukum pidana. Karena karena yang terjadi itu melakukan tidak ada sanksi. Begitu Pak ya. Jadi kalau deadlock dikembalikan kepada PHI, berarti itu adalah kesepakatan bersama. Nah, tapi apakah itu jelek? Belum tentu juga kalau bagi saya. Kalau saya misalnya melihat begini loh Pak, posisi saya misalnya begitu kan, kejujuran kita, oh ini beneran.
lebih bagus kamu ke PHI, kamu akan mendapat keuntungan yang lebih besar daripada kamu bersepakat dapatnya cuma setengah. Seperti itu loh Pak, ya kan? Nah, berbeda dengan berdagang dalam kesepakatan. Karena uang prestasi itu bisa menjadi penipuan, gitu loh Pak. Ada tekanan di situ Pak, ya kan? Mau aman atau penjara kan gitu Pak. Nah jadi di situ betul yang maksud saya tentang posisi yang mengenai tentang apa? Tentang deadlock tadi. Terima kasih. Terima kasih. Ya, dengan Pak siapa? Budi sendiri Pak. Pak Budi sendiri dong, Bapak Budi sendiri dong ya. Nah mungkin konteksnya Pak, kalau kita kan bicara bahwa kita mau menuju kesepakatan ya Pak, kesepakatan sehingga kesepakatan itu kan itu udah di kayak ini. Oh nanti harusnya kesepakatannya adalah terjadi kenaikan sekian persen misalnya. Ya perusahaan lebih sekian misalnya gitu. Itu kan kesepakatan yang kita sudah rancang dari awal tujuannya tadi. Nah pada saat itu tidak tercapai, nanti deadlock. Ya, nah deadlock tadi kalau Bapak katakan apakah itu bukan kesepakatan atau menjadi sebuah kesepakatan? Ya balik lagi sih Pak. Ya kan, baik lagi nih, buruh melihat itu atau katakanlah dari pihak-pihak tertentu melihat bahwa oh udah deadlock tapi kayaknya keputusannya justru menguntungkan salah satu pihak, ya. Tetapi kan tujuan kita sebenarnya win-win. Ya baik ke sana ya. Artinya ya dikembalikan lagi ke pihak masing-masing. Ya, saya setuju tadi sama Bapak, artinya masing-masing. Kalau memang ini mau dilanjutkan, ya kita lanjutkan. Nah supaya tidak terjadi deadlock, dibuatlah Batna. Nah, Batna itu adalah senjata pamungkas sebenarnya yang Bapak punya, peluru-pelurunya supaya nggak deadlock. Gimana nih kalau kasih solusi? Ya udah nggak usah naik 50%, 70%, tapi tunjangannya ini dinaikkan seperti gitu. Ya kan, tawarkan ke perusahaan. Pak, ini buruh sepakat nih nggak naik 50%, hanya 10%, tapi tunjangan makan, tunjangan transport selama ini nggak pernah naik, dinaikkan. Gimana Pak? Oke, ya udah, dulu kita hitung dulu deh. Nah, sehingga namanya negosiasi itu tidak dilakukan hanya sekali, Pak. Ya, negosiasi itu ya idealnya memang harus terjadi kesepakatan. Makanya negosiasi biasanya 3 kali benar, bahkan mungkin lebih loh. Betul loh ya? Yes, itu ya Pak Budi. Siap, gimana? Nunggu ya. Salahnya dulu ya. Oke, kemudian explore, mengidentifikasi kebutuhan. Jadi Anda harus bisa mengidentifikasi dulu kebutuhan dari berbagai pihak seperti apa. Sinyal, memberi sinyal adanya kemajuan. Jadi setiap kali negosiasi, Anda harus ada, ya meskipun belum sepakat untuk sesuatu yang belum sepakat gitu. Baik Pak, kita pertemuan hari ini kita cukup sudahi sampai di sini, ya. Tetapi ya kita bukan trainingnya Pak. Oke, ya 5 menit lagi Pak. Saya Pak, Ya dulu nggak apa-apa Pak. Saya dulu ya Pak. Saya dulu Pak sedikit. Oke baik. Banyak nggak apa-apa. Jangan sedikit. Saya harus ngomong bagaimana. Ada cair persiapannya. Pengamanan ini luar biasa sabarnya. Halo Pak. Yes. Saya suka gayanya. Berikutnya nih yang bahaya berikutnya. Jadi begini Pak, kuncinya Pak. Ya. Bapak tidak usah terlalu jauh. Keluar dari temanya Bapak Pak. Ya. Kalau mencapai kesepakatan itu Pak, Yes. temanya Bapak itu aja yang Bapak angkat supaya bisa orang itu bisa berdego kedua-duanya. Pertama lihat matanya dulu. Gerakan tubuhnya bagaimana? Ya. Terus bagaimana dia punya kemampuan? Itu kan bisa kita lihat. Betul. Nah ini harus disesuaikan. Kalau Bapak membahas tentang masalah hukumnya atau masalah aturan, mungkin Bapak enggak anu nanti. Ya, Begitu. terima Terima kasih Pak. Terima kasih Pak Hasan. Bukan Pak Hasan dong. Ya, saya sangat setuju sama Pak Hasan. Ya, nah ini adalah bukan. Jadi ini adalah tanggung jawab saya sebagai trainer. Ya, mungkin teman-teman harus paham juga kan. Jadi saya sampaikan dulu secara teoretikal untuk batas seperti apa, ya kan?
Tapi prakteknya saya sih cuma paham. Apa yang kita pelajari basic tadi, kayak lesson terapi bapak-bapak. Jalankan itu. Setuju ya? Ya. Jadi saya sampaikan dulu, karena kalau saya nanti, waduh, pagi ya saya catat ya, nggak disampaikan juga. Sungguh pun Ya, itu ya. Oke, baik. Kemudian perlu menguji dengan pengajuan usul. Jadi kita coba uji Pak. Ya kalau kita ada usul kita uji, kita tanya. Ini bagaimana dengan usul kami Pak? Gimana? Ya teman-teman dari serikat, menurut dalam Bapak itu gimana usulnya? Bagaimana dengan pihak pengusaha? Nah gitu. Coba diuji Pak. Kemudian SC saling bertukar konsesi. Ya, kemudian terus menutup dengan kesepakatan. Kalau terjadi ya Pak ya, kalau belum ya kita tunda untuk meeting berikutnya. Itu juga kesepakatan Pak. Baik Bapak Ibu, karena kita belum ada ya kesepakatan hari ini sesuai dengan harapan kita akan datang meeting lagi apa Bapak Ibu? Ketemu lagi? Seminggu depan, 2 minggu lagi misalnya. Oke ya, hari apa jam berapa? Betul. Nah, kemudian saya akan menegakkan hal-hal yang pada seperti. Baik Bapak Ibu, hari ini kita sudah melakukan satu, dua, tiga. Next. Oke ya. Oke, nah, Bapak Ibu, kasih ya. Oke. Ya, saya akan satu halaman ini. Setelah itu mungkin mau ini ya, Pak Alman. Ya. Sesuai dengan 9 Pak. Ini saya sih kalau sebenarnya sih kalau saya minta terus saya lanjut tapi tergantung bapak-bapak. Terus aja Pak. Oke ya. Tingkat kesehatan Pak. Nih, jadi Bapak Ibu, setiap kesempatan dan kami harus memenuhi kepentingan Anda lebih baik daripada bangsa yang sudah disiapkan. Jadi kesempatan yang capek harus bisa melebihi yang lebih baik daripada bangsa kalau bisa. Ya, kalau bisa lebih baik. Kemudian dasar komandan mendapat organisasi dan perlu rasa berdiri dan kekuatan. Jadi kalau Anda nak punya Pak, nanti dia membuat penekanan tertentu Anda akan bingung nanti. Yang ada udah pasti dari Allah. Karena Anda nggak siap. Fakta itu menunjukkan bahwa Anda siap. Kemudian jika Bapak lebih dari Anda harapkan, sebaiknya Anda mengurangi posisi utama Anda. Jelas, ya. Kalau lebih buruk ya udah nggak usah untuk banyak-banyak deh, dengerin aja dulu deh. Sekali lagi berarti Anda nggak siap. Berarti Anda kurang menggali kebutuhan dari pihak-pihak ya yang sedang ada di diskusi. Cukup jelas Bapak Ibu?